Jadi, teman-teman Bowoboy yang berangkat duluan udah sampai di markas pemberontak. Mereka di sini menunggu Bowoboy dan Feng dan Kuputri. Di sini mereka juga mencoba menghubungi Bowoboy, namun tidak bisa. Di kawasan pegunungan Windara, di sini Bowoboy dan Feng pun mencoba menghubungi teman-temannya, namun tidak bisa. Itu karena sinyal mereka terlalu lemah. Jadi, di sini mereka pun mencoba mencari cara lain untuk menghubungi Maripos dan lainnya. Lalu, Feng ada melihat asap, yang berarti mungkin ada orang yang tinggal di situ dan mereka bisa meminta bantuan sekalian mereka pengen makan nih. Soalnya lapar dari bumi. Ketika mereka tiba ke sumber asap tadi, mereka tiba di sebuah perkampungan, namun tidak ada siapa-siapa di situ. Nah, di situ pun Bowoboy mencium aroma makanan dari sebuah rumah. Ketika mereka masuk, bener aja nih, kalau ada makanan yang sudah disediakan di atas meja. Ketika Bowoboy mendekat, ternyata itu ialah sebuah jebakan. Feng dan Bowoboy pun terkena jaring. Lalu, Bowoboy menggunakan kekuatan Elemental Blaze untuk menghancurkan jaring itu. Tiba-tiba, muncul beberapa orang yang mengenakan topeng dan menghadapkan senjata mereka ke Feng dan Bowoboy. Nah, ketika Feng ingin menyerang mereka, Bowoboy menghentikan Feng dan berkata untuk menyerahkan masalah ini ke dia. Di sini, Bowoboy pun memperkenalkan dirinya ke salah satu dari mereka dan berkata kalau Bowoboy dan Feng itu bukan orang jahat. Lalu, orang itu pun membuka topengnya dan bertanya mengapa Bowoboy dan Feng menceroboh kampung mereka. Lalu, Bowoboy pun menceritakan mulai dari pesawat mereka terhempas sampai akhirnya mereka berdua itu bisa tiba di kampung itu. Nah, ketika mereka sudah tidak mencurigai Bowoboy dan Feng, mereka semua pun membuka topeng dan ternyata mereka semua itu masih anak-anak. Lalu, salah satu dari mereka pun memperkenalkan diri. Namanya ialah Papillon dan nama perkampungan mereka itu ialah Kampung Kepaku. Jadi, Kampung Kepaku ini adalah tempat wisata yang top di Windara. Setelah itu, Bowoboy dan Feng pun makan di tempat itu. Nah, Bowoboy pun menanyakan kenapa tersisa anak-anak. Orang tua semuanya pada kemana? Jadi, para tentakel kota itu datang dan menangkap semua orang dewasa. Jadi, yang tinggal di situ cuma anak-anak aja tuh. Makanya mereka menyamar dan menyerang siapa saja yang berani masuk ke wilayah mereka, alias kampung mereka lah. Ketika Bowoboy dan Feng ingin cabut dari situ, tiba-tiba mereka dihampiri oleh salah satu anak. Anak itu memberikan bil kepada Feng. Ternyata makanan yang sudah dimakan oleh mereka berdua itu tidak gratis dan harganya mahal. Mereka tidak bisa membayar makanan itu, lalu mereka pun ingin diserang. Lalu di sini Papillon memberi mereka diskon kalau mereka melakukan sesuatu untuk Papillon. Jadi Papillon itu ingin Bowoboy dan Feng untuk menyelamatkan semua orang yang sudah ditangkap. Kuari Lembah Kepaku. Disinilah tempat di mana semua warga yang sudah ditangkap oleh para kekota, mereka dipaksa untuk bekerja nambang batu di situ. Jadi, setiap tahanan itu sudah dilengkapi dengan gelang pendeteksi alarm. Jadi, setiap mereka melewati batas wilayah gitu, alarm pasti bakal berbunyi. Nah, di sini Papillon itu meminta Bowoboy dan Feng untuk membebaskan semua tahanan. Lalu dia akan menunjukkan cara untuk menghubungi teman-temannya. Dia juga tahu jalan yang aman untuk masuk ke wilayah itu. Jadi, Papillon itu sudah sering ke sini untuk bertemu dengan kakeknya. Dari percakapan mereka kita bisa tahu nih, tiap kali Papillon ke sana, dia pasti membawa makanan untuk kakeknya. Sekarang Papillon tidak membawa makanan, tapi Papillon membawa Bowoboy dan Feng yang akan menyelamatkan mereka semua. Nah, di sini terlihat nih, kalau kakeknya Papillon itu sepertinya mengenali Feng. Cuman mungkin karena sudah tua ya, jadinya dia itu lupa dengan si Feng ini. Jadi, kakeknya Papillon ini tidak disuruh nambang batu nih, tapi dia disuruh untuk membuat senjata untuk para kelkota. Jika dia tidak membuatnya, maka itu akan berdampak buruk pada penduduk ke kampung Kepaku. Feng menyadari sesuatu dan menyuruh mereka semua untuk bersembunyi. Ada sebuah pesawat yang tiba di situ. Ternyata, yang turun dari pesawat itu ialah Jenderal Muskida, salah satu dari jenderal berlima. Ternyata, Muskida itu ialah sipir di tempat itu, karena dialah seluruh para tahanan itu semua merana. Di sini, Muskida tahu kalau Kuputri itu sudah dibawa ke istana Kupuri untuk bertemu Raja Reramos. Nah, yang bisa membuka gelang di kaki semua tahanan itu hanya Muskida saja. Jadi, untuk membebaskan semua tahanan ialah dengan cara mengalahkannya. Ketika Muskida melempar salah satu tahanan, di situ ada Bowoboy dan Feng yang menyelamatkannya. Lalu, Bowoboy dan Feng pun menghadapi Muskida. Bowoboy berubah menjadi Bowoboy Halilintar, Feng pun menggunakan kekuatan Rimba Bayang. Lalu mereka pun menyerang Muskida. Muskida pun membalas dengan mengeluarkan mata-mata miliknya. Di sini Bowoboy terkecoh.
Lalu dia mencari Muskida. Jadi, Muskida itu bisa berpindah tempat dengan cepat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Karena kesal, Bowoboy melompat ke atas lalu mencari Muskida dari atas. Ketika Bowoboy sudah melihat di mana Muskida, Bowoboy pun langsung bersembunyi dan ingin menyerang Muskida dari belakang. Namun Muskida mengetahui kalau ada Bowoboy di situ dan ternyata Bowoboy sudah masuk ke jebakan Muskida sehingga dia pun terkena serangan Muskida. Setelah Bowoboy terjatuh, di situ Muskida lanjut melancarkan serangan lanjutan. Bowoboy bisa menghindar lalu dia menggunakan tombak halilintar untuk menghancurkan satu lagi serangan Muskida. Bowoboy pun maju ingin menyerang, namun lagi-lagi Muskida mempunyai jebakan. Tapi kali ini Bowoboy bisa menghindar lalu menebas Muskida dari belakang. Namun, Muskida di sini masih bisa terbang dan di sini dia mengerahkan mata-mata untuk menghalang Bowoboy. Lalu di sini Bowoboy pun mengeluarkan salah satu jurusnya. Bowoboy menggunakan sambaran halilintar untuk menghilangkan semua mata-mata Muskida. Melihat itu, Muskida pun marah dan ingin mengeluarkan kekuatan aslinya. Tiba-tiba, Feng muncul dari belakang dan memukul Muskida menggunakan pemukul lalat bayang. Akhirnya Bowoboy dan Feng pun berhasil mengalahkan Muskida, lalu menyelamatkan semua tahanan. Di sini, mereka berhasil menangkap Jenderal Muskida. Mereka bakal menyerahkan Jenderal Muskida ke Maripos untuk mengetahui informasi mengenai Kelkota dan juga Kuputri. Lalu, di sini kakeknya Papillon itu mengobrol sama si Feng. Dan di sini ternyata kakeknya Papillon itu dulu pernah bekerja sebagai tukang besi buat ayahnya si Feng waktu Feng masih kecil. Kakeknya Papillon juga udah tahu nih mengenai kabar ayah dan ibunya Feng. Dan berkata mungkin orang tuanya sekarang sudah bangga melihat Feng yang sekarang. Lalu tiba-tiba Muskida menghilang, dan ternyata rupa asli dari Jenderal Muskida itu terlihat. Ternyata badannya itu kecil dan menggunakan tangan robot, lalu Muskida pun kabur dengan cepat. Di ruang komunikasi, Bowoboy akhirnya bisa menghubungi teman-temannya, lalu memberitahu ke mereka kalau Kuputri itu sudah ditangkap dan dibawa ke istana Kupuri. Jadi tujuan mereka selanjutnya itu ialah untuk menyelamatkan Kuputri dari Reramos. Sebelum mereka cabut dari situ, sebagai tanda terima kasih dari kakeknya Papillon itu memberikan kunci untuk sebuah ruangan yang memiliki barang-barang berharga di istana. Lalu di sini Feng ingin mencari kendaraan buat mereka, lalu Bowoboy pun memiliki ide. Dan akhirnya isu 12 pun tamat sampai sini aja guys.